Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 6 ya. Yang mana untuk buku matematika ini menurut saya sudah cukup lengkap ya, isinya juga sangat berbobot ya, terbitan dari Erlangga karena disajikan materi secara ringkas dan mudah dipahami. Kemudian untuk soal-soal yang diberikan juga dapat melatih kita ya, supaya bisa memahami materi yang diberikan. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 1 ya, mengenai operasi hitung bilangan bulat ya. Kita sudah sampai di latihan terakhir ya, latihan 11 ya. Nanti setelah latihan 11 nanti ada latihan ulangan tiap babnya ya, karena bab 1 berarti nanti ada latihan ulangan bab 1. Oke. Di latihan 11 ini akan mengerjakan soal tentang bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan bilangan bulat ya. Oke, langsung saja kita ulas sedikit ya yang harus kita kuasai sebelum mengerjakan soal yang diberikan ya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, agar kita dapat menyelesaikan soal cerita dari bilangan bulat ya. Ini wajib kita ingat ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Oke, yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal ya. Jadi yang diketahui pada soal itu apa saja. Kemudian yang kedua, tentukan hal yang ditanyakan. Nah, soal tersebut menanyakan tentang apa. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai ya. Dibuat model matematika itu misalnya kalau ada soal cerita, kita buat bentuk matematikanya dalam bentuk angka ya. Kemudian yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Misalnya ada seorang penyelam ya, menyelam 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, itu berarti kan model matematikanya kita tulis negatif 4 ya, karena menyelam. Kemudian naik ke atas naik ke atas setinggi 2 meter misalnya, berarti kan ditambah 2 lah, itu model matematikanya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Nah, ini sangat perlu sekali untuk memeriksa kembali ya, siapa tahu nanti ada yang kelewatan atau mungkin kurang teliti ya. Ya, mungkin ini langkah-langkah supaya kita dapat menyelesaikan soal cerita bilangan bulat dengan baik. Oke, langsung saja kita ke latihan 11 ya. Ini tadi adalah menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Ayo menalar. Kita ke nomor 1. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius ya. Jadi temperatur atau suhu udara di suatu kota itu siang hari 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius ya. Ini perlu kita pahami ya. Ini setiap kalimat kalau soal cerita harus kita pahami terlebih dahulu. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Yang ditanyakan adalah penurunan suhu dari siang ke malam. Kalau siangnya 2 derajat Celcius, kemudian malamnya menjadi negatif 5 derajat Celcius, itu penurunan suhunya itu berapa derajat. Oke, ini sudah coba saya kerjakan. Coba kita lihat bersama-sama ya untuk nomor 1. Oke, di sini diketahui tadi temperatur pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Kemudian temperatur pada malam hari itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Ditanyakan berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari ya. Penurunan suhunya ya, dari 2 ke negatif 5 itu penurunannya berapa? Oke.
Besar penurunan suhu berarti adalah selisih suhu yang terjadi antara siang dan malam. Nah, pada siang hari tadi adalah 2 derajat Celcius, maka 2 selisih berarti kita dikurangi dengan pada saat malam hari itu adalah negatif 5, berarti 2 dikurangi negatif 5. Nah, ini ada 2 tanda. Kalau kita menghitung bilangan bulat kita jadikan 1 ya, berarti kita kalikan, negatif kali negatif adalah positif. Jadi 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7 ya, jawabannya 7. Jadi besar penurunan suhu dari siang ke malam hari adalah 7 derajat Celcius ya, turunnya itu 7 derajat Celcius. Itu jawaban untuk nomor 1. Jadi jawabannya adalah 7 derajat Celcius. Lanjut ke soal nomor 2. Andi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung ya. Jadi menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut berada 2 lantai di bawah lantai 1 ya. Lahan parkirnya ini ada 2 lantai di bawah lantai 1. Jadi dari lantai 1 masih ada 2 lantai lagi. Jika Andi naik 6 lantai, di lantai berapakah Andi sekarang? Oke, untuk nomor 2 kita lihat ya pembahasannya seperti apa. Jadi diketahui Andi naik lift dari lahan parkir. Lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1 ya. Lahan parkirnya berada 2 lantai di bawah lantai 1. Andi naik 6 lantai. Ditanyakan di lantai berapakah Andi sekarang? Oke, kita jawab. Jadi posisi Andi semula berarti dia berada di lahan parkir 2 lantai di bawah lantai 1. Nah, berarti posisi Andi semula berarti 1 dikurangi 2 ya. Jadi di lantai 1 tadi dikurangi 2 lantai. Nah, berarti posisi Andi berarti 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, dari posisi negatif 1 ini Andi ya, kemudian dia naik 6 lantai. Berarti posisi semula negatif 1 ditambah 6 karena naik ya. Maka untuk model matematikanya berarti negatif 1 ditambah dengan 6. Berapa negatif 1 tambah 6 ya? Ingat kalau ngitung seperti ini berarti kita lihat ya, kalau tandanya beda kita lihat angka yang paling besar berapa? 6 ya. Berarti nanti hasilnya pasti positif. Kemudian kita cari selisihnya, 6 dikurangi 1 adalah 5. Jadi jawabannya 5. Jadi Andi sekarang berada di lantai 5. Itu jawaban untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Oke, ini nomor 3 ya. Oke, di sini sudah coba saya bahas ya. Jadi diketahui ikan berenang 4 meter di bawah permukaan laut. Nah, kemudian umpan berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut ya. Saya singkat aja tulisannya biar tidak kepanjangan ya. Kemudian ditanya berapa meter ikan harus turun untuk mendapatkan umpan. Oke, kita jawab. Jadi ikan berenang tadi di kedalaman 4 meter berarti di bawah laut ya, di bawah permukaan laut, maka kita tulis negatif 4. Kemudian ikan melihat umpan di kedalaman 11 meter. Nah, berarti dia lebih dalam ya. Berarti kita tulisnya negatif 11. Oke. Kemudian di sini, agar dapat mencapai umpan maka ikan harus turun. Nah, berarti untuk dapat mencapai umpannya tadi di kedalaman negatif 11 ya, kedalaman 11 meter, maka kita tuliskan negatif 11 dikurangi dengan kedalaman ikan tadi negatif 4, berarti sama dengan negatif 11. Negatif kali negatif adalah positif, berarti negatif 11 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 7. Jadi ikan harus turun 7 meter ya. Jadi harus turun lagi 7 meter ke bawah berarti. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Oke.
Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian ya? Jadi yang ditanyakan ini adalah jarak antara Pak Rian dengan kacamatanya yang jatuh. Oke, nomor 4 sudah coba saya bahas ya. Jadi ini diketahui Pak Rian membaca buku di balkon tadi dengan ketinggian 5 meter di atas permukaan tanah. Saya ringkas saja ya biar tidak terlalu panjang, di atas permukaan tanah di APT itu ya. Kemudian kacamata dari Pak Rian tadi jatuh ke dasar kolam. Nah, kolam tentunya dia berada di bawah permukaan tanah ya. 3 meter di bawah permukaan tanah tadi ya, posisi kacamata jatuhnya. Ditanyakan berapa jarak kacamata jatuh dengan Pak Rian. Oke, kita jawab di sini. Jadi jarak antara Pak Rian dengan kacamatanya itu adalah 5 ditambah 3. Jadi 5 meter tadi adalah posisi Pak Rian dengan tanah ya, ditambah karena kacamatanya jatuh lagi ke bawah sepanjang 3 meter. Nah, maka berarti 5 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 8 meter. Jadi jarak Pak Rian dengan kacamata adalah 8 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, di sini sebuah freezer mula-mula suhunya ini adalah negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapa suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Oke, untuk nomor 5, jadi diketahui suhu freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius ya, ini suhu mula-mula. Kemudian listriknya padam sehingga suhunya naik menjadi 10 derajat Celcius. Jadi suhunya naik ya, bukan suhunya menjadi 10 derajat Celcius, tapi suhunya naik 10 derajat Celcius. Ya, ingat dibedakan ya kata-katanya, suhu menjadi 10 derajat Celcius sama naik 10 derajat Celcius itu beda. Kalau naik berarti dia ditambah atau bertambah suhunya ya. Tetapi kalau suhunya menjadi 10 derajat Celcius berarti yang mula-mula negatif 18 jadi 10. Nah, ini bukan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mencermati kalimat yang ada di dalam soal tersebut. Kemudian yang ketiga, listrik ketika listrik menyala, suhu mengalami penurunan 8 derajat Celcius. Jadi setelah listrik padam tadi suhunya naik 10 derajat Celcius, setelah listriknya nyala suhunya turun 8 derajat Celcius. Ini juga mengalami penurunan, bukan suhunya menjadi 8 derajat Celcius tapi suhunya turun 8 derajat Celcius ya. Ditanyakan berapakah suhu freezer sekarang. Oke. Suhu freezer sekarang berarti suhu mula-mula. Nah, karena naik suhunya bertambah maka ditambahkan suhu pada saat padam tadi. Kemudian setelah listriknya nyala suhunya menjadi turun, maka kita kurangi ya suhu saat listrik nyala atau kembali mengalami penurunan, sehingga kita tuliskan di sini berarti suhu mula-mula dalam model matematikanya berarti negatif 18, karena naik berarti kita tambahkan ya, ditambah 10, kemudian mengalami penurunan 8 derajat Celcius berarti kita kurangi 8. Maka di sini kita hitung negatif 18 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 8, dikurangi dengan 8 hasilnya adalah negatif 16. Jadi suhu freezer sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Oke, mungkin ini dulu pembahasannya untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk pembahasan nomor berikutnya ini masih ada nomor 6 sampai dengan 10 untuk latihan 11. Tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan saran, masukan atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.